11 kegiatan sebenarnya yang ada kita lakukan. Bahkan kemarin hari Senin pas tanggal 21 yang memang jatuh pada hari peringatan sampah tersebut, kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih, kegiatan gerbek ketiga Kota Bekasi. Alhamdulillah kemarin secara simbolisnya dilaksanakan di Kecamatan Bekasi Timur ya, di Ramayana, dihadiri oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi, dan alhamdulillah Pak Ketua DPRD juga Pak Bang Choi hadir pada kesempatan tersebut ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Dewan. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, memang kita ada beberapa juga yang lain. Ada mulai dari K3, unit, kemudian terkait dengan agot, terkait dengan hidroponik, kemudian ada webinar-webinar, ada lomba untuk kreasi-kreasi yang bersumber dari sampah, dan terakhir kita pada hari Minggu besok tanggal 27, insya Allah kita akan mengadakan acara puncak dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang akan dilaksanakan atau diadakan di Perumahan Pida, Kelurahan di Pedurenan, di Bantar Gebang, itu kita akan lakukan. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua DPRD juga bisa hadir, karena nanti seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan sampah di Kota Bekasi, baik dari unsur masyarakat, dari komunitas, semuanya akan kita undang, termasuk kita akan membagikan hadiah-hadiah lomba dan apresiasi terhadap komunitas ataupun siapapun itu yang terlibat dan membantu pemerintah dalam penanganan lingkungan maupun penanganan sampah. Saya kira begitu, Pak. Baik, tadi memang sudah disebutkan bahwasanya memang pengelolaan sampah juga sudah dilakukan melalui komunitas-komunitas begitu ya. Kalau dari Pak Yan sendiri, sejauh ini bagaimana Pak untuk terkait dengan dorongan dan juga dukungan kepada komunitas-komunitas yang memang mengelola sampah agar Bekasi ini jauh lebih bersih dan juga jauh lebih baik? Ya, kita dari pemerintah Kota Bekasi ya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, akan selalu mendorong, akan selalu mensupport, dan akan selalu membantu terhadap siapapun itu, baik itu lembaga, baik itu perorangan, komunitas, ataupun mungkin ada LSM yang terkait dengan lingkungan. Apakah itu dalam penanganan lingkungan maupun dalam penanganan kebersihan. Di kita ada amfibi ya, ada amfibi juga, kemudian ada waste portion, kemudian juga BSU itu bank sampah unit yang diinduknya adalah bank sampah ikut patriot. Baik penanganan sampah, terutama penanganan sampah di hulu, Pak. Jadi kita, pemerintah Kota Bekasi, mendorong bagaimana penanganan sampah itu dilakukan mulai dari hulu sampai hilir. Kalau kita menangani sampah hanya di hilir, di hulunya tidak, itu sangat agak mustahil juga. Karena sumber sampah ada di hulu. Baik itu di sampah rumah tangga, di industri, di mal-mal, kemudian di sumber-sumber sampah lainnya, termasuk tempat-tempat publik yang menghasilkan sampah atau memproduksi sampah. Makanya kita mendorong siapapun itu, warga masyarakat, Pak RT, Pak RW, lingkungan di situ, komunitas yang ada, yang terlibat langsung dalam penanganan sampah, kita akan bantu dan akan kita support. Kita akan mengapresiasi terutama bagaimana penanganan sampah di hulu. Ya, penanganan sampah di hulu itu ada di rumah tangga misalnya, ada di perusahaan ataupun dari lingkungan. Nah, banyak sekarang kita mendorong bank sampah unit supaya mereka beraktivitas. Memang dalam kondisi COVID selama ini ya 2 tahun terakhir, ada bank sampah yang tadinya sudah berdiri, sudah aktif, karena ada kondisi COVID akhirnya menurun kembali aktivitasnya. Kita mendorong sekarang, mengupayakan untuk bank sampah yang ada supaya aktif kembali. Intinya adalah penanganan sampah, bagaimana sampah itu bisa dikurangi di hulu melalui pemilahan, melalui pemisahan sampah yang bernilai ekonomis, mana yang sampah organik, mana sampah anorganik, itu seperti itu. Itu yang akan kita, karena dengan kita mudah-mudahan agak berkurang juga yang dibuang ke TPA di akhir ya. Itu kita berharap dan mendorong sesuai dengan target kita adalah sebesar 30% sampah bisa dikurangi di tingkat hulu itu sendiri. Saya kira gitu, Pak. Kalau dari total sampah yang masuk ke TPA berapa, Pak Yan? Yang memang perlu kami jelaskan ya, bahwa saat ini Kota Bekasi itu memproduksi sampah setiap hari itu sekitar 1.700 sampai 1.800 ton per hari. Nah, dengan armada kita yang ada, dengan kekuatan armada yang kita miliki,
itu mungkin kita hanya sekitar 900 ton yang bisa kita dorong atau dibawa ke TPA Sumur Batu ya. Sisanya memang kita masih di banyak yang tidak terangkut. Itulah yang memang akhirnya menumpuk, terjadi tumpukan-tumpukan sampah liar. Bahkan ada akhirnya penarikan sampah di RT, di RW, di wilayah pun tidak rutin setiap hari. Akhirnya secara bergiliran. Ada yang 3 kali sehari, ada yang 2 kali sehari. Bahkan kalau misalnya tidak terlalu padat penduduknya di situ, mungkin bisa seminggu itu 2 kali. Itu yang kita lakukan. Karena memang armada kita juga terbatas. Nah, dari sampah yang bisa kita angkut ke TPA, itulah yang memang kita dorong dan kita olah di TPA Sumur Batu. Tapi sisanya itulah yang mungkin dari yang tadi disampaikan. Ada sampah yang bisa dimanfaatkan, ada yang sampah bernilai ekonomis, misalnya di situ bisa dimanfaat dari kardus-kardus, dari botol plastik, itulah yang akan berkurang. Nah, itulah sisanya yang akan kita residu yang akan kita bawa ke TPA Sumur Batu. Kita juga memaklumi, kita juga sangat menyadari ada sampah-sampah yang belum terangkut. Nah, itulah yang menjadi PR bagi kami Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana sampah-sampah yang tidak terangkut itu bisa secara bertahap kita angkut-angkut ke TPA Sumur Batu, supaya tumpukan-tumpukan sampah liar yang ada di wilayah bisa terselesaikan secara bertahap. Itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ian. Kita ke Bang Coy dulu, Bang Coy ini. Bang Coy, bagaimana sih sebetulnya peran dari DPRD sendiri terkait dengan pengelolaan sampah agar Bekasi ini bebas sampah, dan juga dukungan-dukungan terkait dengan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, Bang Coy? Iya, terima kasih Bang Ardi. Terima kasih Mbak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan daftar, sahabat daftar yang berbagi ya. Bang Ardi, memang sampah ini menjadi salah satu ciri khas perkotaan. Sekalipun tidak setiap kota itu akan terlihat cantik gitu ya. Itu pasti dikaitkan dengan seberapa baiknya kita dan seberapa modernnya kita mengelola sampah. Itu akan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Sehingga bagi kota-kota yang semakin cerdas, semakin baik dalam mengelola sampah, itu bisa kita lihat dari berapa persentase partisipasi masyarakat yang terlibat di dalam pengelolaan sampah. Dan ini tentunya menjadi catatan kami di DPRD, dikaitkan dengan berapa banyak sih sebenarnya kita sudah melibatkan masyarakat, kemudian terlibat dalam gerakan masyarakat peduli sampah, sehingga kita bisa memastikan bahwa Kota Bekasi bebas dari sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Bang Ardi, kalau kita lihat dari pengelolaan sampah hari ini, memang kita akui kita sudah banyak mengalami perubahan, di mana sudah sedikit kita melihat sampah yang dibakar. Kemudian mulai hidupnya kembali bank-bank sampah dari 1018 RW, di mana sebelumnya kita memiliki 900 bank sampah yang sudah dibentuk masing-masing RW. Pasca COVID turun menjadi hampir 300, lalu di akhir pandemi COVID bahkan sampai 100 bank sampah. Nah, hari ini sudah mulai bergeliat kembali. Sesuai dengan momentum hari ini, yaitu Hari Peduli Sampah Nasional, maka DPRD sebenarnya sudah melakukan perubahan terkait dengan Perda Pengelolaan Sampah, Bang Ardi. Baik terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga, kemudian B3, maupun pengelolaan sampah secara umum. Dan itu cukup memadai untuk bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana induk pengelolaan sampah yang sistematik, terpadu, terintegrasi Kota Bekasi. Bang Ardi, sebenarnya pengelolaan sampah ini tidak perlu satu teknologi yang sangat modern. Yang dibutuhkan yang pertama kali adalah bagaimana memanage bank sampah, seperti katakan Pak Kadis, Pak Yan tadi, adalah memulai pembiasaan memilah dan mengolah sampah di level keluarga. Baru kemudian dari sana kita mendorong agar pengelolaan sampah itu bisa berbasis masyarakat. Yaitu apa?
Yang pertama, sampah yang hampir 60-70% itu merupakan sampah organik yang punya potensi untuk dikelola menjadi composting atau sumber bahan baku untuk pengolahan maggot misal saja. Nah, selebihnya baru bisa dikelola oleh bank sampah karena ada nilai ekonomis dari sampah yang anorganik. Baru kemudian sisanya mungkin B3. Nah, melihat dari peta itu, sungguhnya memungkinkan Kota Bekasi untuk mengelola sampah tidak semuanya diangkut ke TP Bantar Gebang, tapi menciptakan kawasan-kawasan bebas sampah. Yaitu apa? Mendorong masyarakat mengelola di kawasannya sendiri, masing-masing kawasan, mengelola sampah secara mandiri. Ya, dengan cara demikian, maka dipastikan kita cukup membutuhkan separuhnya dari produksi sampah yang dibuat oleh Kota Bekasi yang kemudian dibuang mungkin ke sampah sumber batu. Hanya masalahnya sampai sekarang, Bang Arti, kita melihat sampah yang kita buang selama ini masih sampah campuran, sampah yang belum dipilah antara organik dengan organik. Itu yang kemudian menjadi masalah utama ketika sampah itu sampai di sumur batu. Dia kemudian mungkin dipilah oleh para pemulung, namun kemudian belum mampu kita manfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik misal saja, hingga kemudian mendapatkan manfaat lebih dari pembakaran sampah misal saja, atau kelola yang lain. Kembali Bang Ardi, tema Hari Peduli Sampah hari ini sungguhnya mengingatkan kita bahwa tidak mungkin kita menciptakan Kota Bekasi sebagai kota yang modern, kota yang indah, kota layak huni, kecuali memang harus tuntas dengan sampah ini, sehingga menjadi bagian yang secara sistematis dan integrasi menggerakkan masyarakat peduli sampah. Mungkin demikian Bang Ardi. Baik, artinya memang perlu kesadaran dari masyarakat sendiri ya Bang Jaya agar memilah sampah sebelum dibuang ke TPA Sumur Batu ini harus dipilah agar setidaknya memang bisa dimanfaatkan seperti yang Betul, Mas. oleh Pak Yayan Iya. dilakukan pengelolaan di bank-bank sampah. Nah, Pak Yayan terkait dengan pengelolaan sampah ini kan juga infrastrukturnya juga masih terbatas begitu ya. Truk-truk sampah juga masih belum bisa mengangkut sampah dari rumah maupun ke TPA. Bagaimana sejauh ini untuk tahun 2022 sendiri apa ada penambahan atau seperti apa, Pak Yan? Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ya kita di Dinas LH, kalau melihat sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah memang sangat terbatas. Dari kapasitas jumlah seluruh warga Kota Bekasi dengan 12 wilayah kecamatan yang sangat luas, kita itu sampai dengan saat ini Dinas LH baru memiliki 285 armada truk sampah baik yang besar maupun yang kecil. Nah, dari 285 armada itu, yang laik jalan yang betul-betul laik jalan itu sekitar 250-an gitu. Yang lainnya memang udah, ya mohon maaf nih saya sampaikan, ada buat DPRD juga ya, ada yang sudah robek, ada yang sudah baknya juga udah gak karuan, kemudian ada ya istilahnya samping sudah bocor, nah seperti itu. Memang kalau berbicara terkait dengan armada tersebut, kami sebenarnya setiap tahun itu mengajukan. Memang keterbenggaran atau pembelian untuk armada tersebut, Mas ya. Bahkan mohon maaf, kalau kita tidak ada anggaran dari APBD DKI Jakarta, bantuan yang dari DKI, itu kita sangat minim sekali. Kita alhamdulillah ada bantuan dari DKI yang bisa membantu kita untuk penganggaran sarana dan prasarana di bidang angkutan. Alhamdulillah untuk di tahun ini juga kita mengajukan sekitar 20 armada itu dibiayai dari APBD yang sumber dananya dari bantuan pemerintah DKI Jakarta. Nah memang kita kalau terkait dengan terbatasnya armada, kita tidak setuju. Tapi kami di Dinas LH bagaimana dengan armada yang ada kita tetap bisa beroperasi, kita tetap bisa melayani masyarakat. Itu yang kita lakukan. Makanya kita bagi-bagi. Kemudian ada yang bahkan mobil-mobil RC yang kecil itu untuk kita menangani sampah-sampah yang menjadi komplain-komplain masyarakat. Bagaimana kami berpikir jangan sampai ada komplain dari masyarakat terkait dengan sampah. Nah, makanya
truk-truk sampah yang kecil itulah yang kita bergerak terus setiap saat menangani komplainan-komplainan dari warga masyarakat. Bahkan tidak hanya sebatas menangani komplain. Kalau komplain itu ada yang melayani, yaitu ada tim URC kita. Tapi bagaimana muter aparatur kami di Dinas LH, muter yang wilayah, ada sampah yang dianggap sampah liar, kita langsung pungut. Nah memang dari yang tadi saya sampaikan, dari 285 hanya 250 yang yang layak jalan, sisanya itu memang kita udah ajukan untuk penghapusan. Nah mungkin pada kesempatan ini ada juga Pak Ketua DPRD, kami mohon dukungan anggaran juga. Kami pertama di satu sisi kami akan menghapuskan barang-barang yang sudah tidak layak pakai, tetapi tersedianya sampah tersebut. Mudah-mudahan ke depan akan bisa kita tambah armada-armada kita, termasuk dibantu oleh pendanaannya dari DKI Jakarta. Prinsip dari kami adalah bagaimana sampah tidak ada komplain dari warga, ya seperti itu. Makanya tim URC kami itu setiap saat bergerak, setiap saat berputar ke seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada sampah-sampah liar. Tapi memang kita juga tidak menutup mata. Sampai dengan saat ini masih ada saja tumpukan-tumpukan sampah yang liar. Karena kembali Pak, budaya masyarakat kita juga sangat rendah disiplin terhadap sampah. Kemarin waktu ada sempat video yang kami kirim ke kami juga dari netizen ya, ada mobil yang buang sampah di jembatan Cipendawa. Jadi dia sengaja mobil itu membawa sampah langsung dibuang ke kali di jembatan Cipendawa. Itu juga ada sedang kita selidiki kendaraannya, kendaraan plat apa yang kita sedang selidiki. Bahkan budaya masyarakat kita ini masih rendah terhadap buang sampah yang sesuai dengan yang kita harapkan itu. Yang tadi ada pemilahan, buang sampah sesuai dengan pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan juga masih menjadi budaya kita. Bahkan kali-kali kita yang selama ini kali kita kotor, kali kita mungkin banyak sampah, itu banyak juga budaya masyarakat yang memang membuang sampah ke situ. Nah kami juga selalu mengadakan edukasi, selalu mengadakan pembelajaran kepada masyarakat, ayo bagaimana mulailah sadar akan sampah. Sadar akan sampah, itu yang kita dengung-dengungkan. Karena kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat, pemerintah tidak akan sanggup. Pemerintah itu tidak akan bisa melayani semuanya dalam pengenalan sampah, tapi dibantu dan didorong oleh masyarakat. Nah, makanya kebiasaan masyarakat, kedisiplinan masyarakat, masyarakat yang sadar akan sampah, itu juga menjadi perhatian kami dan menjadi catatan kami. Saya juga menghimbau mungkin masyarakat, ayo sama-sama sadar akan sampah dan sadar kalau daftarkan bijak, ya bijaklah terhadap sampah itu sendiri. Saya kira mungkin itu Pak. Baik, silakan Bang Coy ditanggapi ini terkait dengan infrastruktur yang masih kurang sebagai fungsi budgeting dan juga fungsi pengawasan seperti apa Bang Coy? Ya mungkin sebelum itu Bang Ardi, menanggapi terkait masalah kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait dengan pengolahan sampah. Ini isu ini Bang Ardi memang sudah cukup lama. Yang kita butuhkan mungkin adalah program yang konkret dari pemerintah daerah untuk bisa mendorong kesadaran masyarakat dengan berbagai program yang mungkin sederhana tetapi perlu didorong, yaitu program promosi dan sosialisasi. Nah, program promosi sosialisasi ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi pengolahan sampah yang sederhana, mudah, dan gampang dimengerti oleh masyarakat dalam bentuk pamflet, bahkan banner-banner digital hari ini yang mungkin menjadi salah satu media baru untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Berbagai produk promosi, sosialisasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan forum RW, ketua RT, posyandu, PKK gitu ya, bahkan di radio, yang mungkin kita dorong ke depannya itu semakin banyak dilakukan. Sehingga peran untuk peningkatan kesadaran masyarakat itu bisa dilakukan setiap pihak. Tetapi terkoordinasi dengan baik. Siapa yang melakukan koordinasinya? Tentu adalah aparatur pemerintah. Baik dinas LH, camat, lurah, hingga sampai menjadi gerakan yang dipahami dan dilakukan persis oleh para tokoh masyarakat maupun masyarakat sendiri di level bawah. Yang kedua, bagaimana untuk mempermudah kesadaran masyarakat memilah sampah, memperbanyak tong sampah dan disosialisasikan sehingga setiap rumah tangga memang sudah bisa melakukan pemilahan sampah dengan memiliki minimal ya 3 tempat sampah, yaitu mungkin yang satu warnanya biru,
warna kuning, warna hijau itu yang sudah tahu secara pasti menjadi knowledge publik kita, kalau biru harus menjadi tempat sampah apa saja, kuning apa saja, dan mungkin hijau apa saja. Ini terbangun sehingga semua masyarakat tahu dari awal bagaimana memilah itu di setiap lini mereka. Itu yang paling penting, Bang Ardi. Yang kedua, terkait dengan pengadaan, saya sepakat, pengadaan mungkin truk sampah, mungkin baktor gitu ya. Salah satu daripada memindahkan, moving lah bahasanya, dari satu tempat TPS ke TPA. Tentunya ini bagian dari sampah-sampah yang tidak bisa dikelola secara mandiri masyarakat. Masyarakat belum memiliki tempat, hingga kemudian dibawa ke Bantar Gebang, maaf ke Sumur Batu misalnya. Ya. Tapi kalau dia sudah merupakan sampah yang terpilah, akan lebih mudah lagi. Sehingga mengatur pengambilan sampah itu berdasarkan jenis sampah, bukan lagi sampah yang bercampur tadi. Misalnya saja nih, Bang Ardi, hari Senin misalnya saja di kawasan tertentu, semua sampah organik saja yang dibuang. Dan itu pun dengan catatan sudah dikelola secara mandiri sebagian besarnya oleh masyarakat. Sehingga pasti kita akan mendapatkan satu solusi, Bang Ardi, bahwa sampah memang tidak mungkin semua diselesaikan oleh pemerintah daerah, tapi melibatkan masyarakat, mendorong masyarakat, mempromosikan, mensosialisasikan, berikut dengan membuat kebijakan yang gampang dipahami, sehingga mereka memilah sampah dengan 3 tong sampah dari tingkat keluarga, lalu pengolahan sampah yang memastikan sampah composting dikelola dengan benar di berbasis masyarakat, baru yang tidak dipindahkan ke Sumur Batu dengan hari yang sudah dipastikan hari Senin itu hanya untuk sampah organik misalnya saja, yang lainnya mungkin sampah listrik, mebeler mungkin dan sebagainya. Itu yang perlu dibangun. Kembali Bang Ardi, sungguhnya yang kita butuhkan adalah rencana induk grand design pengolahan sampah yang dapat disosialisasikan secara mudah, sehingga setiap stakeholder di Kota Bekasi memahami apa yang mereka lakukan, apa yang perlu mereka pilah, baik di restoran, di hotel, di pemukiman warga, di tempat bisnis, pusat bisnis. Nah, semuanya kemudian terbingkai menjadi sistem manajemen pengolahan sampah yang modern, yang terpadu dan terintegrasi. Mungkin itu Bang Ardi. Terima kasih. Pak Yayan, menanggapi dari Pak Ketua terkait dengan grand design, apa sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup yang ingin direncanakan terkait dengan pengelolaan sampah di wilayah Kota Bekasi, Pak Yayan? Silakan. Baik, ya, terima kasih. Baik Pak Ketua, ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak ya terkait dengan bagaimana penanganan sampah secara umum mulai dari hulu sampai hilir. Saya juga memang bisa juga Pak terkait dengan promosi ini juga kita saat ini baru sosialisasi hanya memakai media, kita turun ya terkait dengan tadi ada banner, ada apa, mungkin itu juga akan suatu kita adakan ya. Mungkin di sekolah-sekolah kita kasih banner-banner untuk penyadaran masyarakat, untuk penyadaran warga dalam membuang sampah terutama. Kemudian tong-tong sampah juga insya Allah Pak akan kita perbanyak juga, karena memang ya kembali kepada penganggaran juga, kita juga memang agak terbatas. Kita lebih bagaimana saat ini adalah memperbanyak penyadaran masyarakat melalui media-media yang kita lakukan, baik yang mungkin radio maupun yang lainnya. Kemudian saya juga sependapat Pak, pemilahan sampah ini harus betul-betul dilakukan, karena kalau tidak dipilah, sampai kapanpun ya sampah tercampur, sampah yang masih semuanya ada dalam satu tempat ya akan mempersulit juga di sana. Akhirnya kita hanya buang-buang begitu saja. Secara umum kami dari pemerintah Kota Bekasi, dari Dinas LH sudah membuat terkait dengan desain bagaimana pengelolaan sampah secara keseluruhan, mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan nanti Pak, kita ini mungkin Pak Ketua juga sudah mengetahui juga, kita ini saat ini sedang merencanakan untuk pembangunan PLTSA sampah di Sumur Batu. PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah di Sumur Batu. Ini yang sedang kita upayakan,
dan sampai saat ini kita sudah menyelesaikan FS terkait dengan rencana tersebut. Mungkin beberapa bulan yang akan datang kita akan masuk kepada proses pelelangan. Itu yang akan kita lakukan. Kalau sampai saat ini di TPA Sumur Batu sampah menggunung, sampah numpuk karena memang datang dari truk kemudian didorong ditumpuk begitu saja. Tapi dengan adanya PLTS pabrik pengolahan sampah menjadi listrik itu akan berkurang Pak, baik sampah yang baru maupun sampah yang lama. Mudah-mudahan ini cepat terwujud supaya penanganan sampah Kota Bekasi ini betul-betul bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukan itu. Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, termasuk juga kami titip Pak, mungkin dalam pengajuan anggaran-anggaran kami di Dinas LH, terutama untuk sarana dan prasarana itu betul-betul bisa dibantu juga dari DPRD Kota Bekasi. Terima kasih Pak. Baik, Pak Yayan dan juga Pak Khairuman, waktu kita terbatas, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan, kita mulai dari Pak Yayan dulu Pak, silakan ke masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Baik. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan data semuanya mungkin yang mendengarkan radio ini ya pada saat ini. Terima kasih kami dari Dinas LH Kota Bekasi dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Kami mengharapkan, kami meminta juga bantuan dari seluruh warga masyarakat, seluruh stakeholder. Mari sama-sama kita membantu bagaimana penanganan sampah di tingkat hulu. Yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung dengan memilah sampah, mengurangi sampah, bahkan kita bisa memaksimalkan bahan-bahan yang memang bisa dimanfaatkan atau bahan-bahan yang bisa bernilai ekonomis bagi warga masyarakat. Sekali lagi kami mengharapkan karena bantuan dari masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sangat membantu kami untuk mengurangi sampah yang bisa dibuang ke TPA Sumur Batu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yayan. Silakan terakhir Bang Coy. Ya, terima kasih Bang Ardi. Masih Bang Yayan, saya sangat senang dengan acara hari ini, di mana poin utamanya adalah mulailah kita bijak mengolah sampah dengan mengurangi, kemudian menggunakan kembali dan daur ulang dari sampah kita. Dengan mengolah sampah dengan baik, maka mudah-mudahan tidak hanya sampah menjadi berkah, namun juga bagaimana bisa mengindahkan kota kita, menghebatkan kota kita, sehingga kota kita menjadi kota yang layak huni. Mudah-mudahan kesadaran mengolah sampah, bijak mengolah sampah, menjadi pintu bagi majunya modernnya Kota Bekasi. Mungkin demikian Bang Ardi. Terima kasih atas seluruh peran serta, mudah-mudahan masyarakat kita menjadi masyarakat yang semuanya peduli dan sadar mengolah sampah kita. Terima kasih Bang Ardi. Terima kasih Pak Yayan dan juga Bang Coy sudah berbincang bersama dengan Radio Dakta. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Mudah-mudahan nanti pengolahan sampah jauh lebih baik ke depannya ya Pak Yayan dan juga Bang Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan, terima kasih banyak Pak Yayan. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya Pak. Izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya Pak. Rekan tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kota Bekasi Pak Yayan dan juga Ketua DPRD Kota Bekasi Bapak Khairuman C. Putro dalam acara Coffee Morning DPRD Kota Bekasi.